Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para penggemar lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Lazisnu Ranting Wonokerto maju yang berbahagia. Salah satu tokoh utama Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abdul Wahid dan cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau juga cucu dari Kiai Haji Bisri Sansuri. Dalam diri Gus Dur ada dua terah utama Nahdlatul Ulama. Satu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang kedua dari Kiai Haji Bisri Syamsuri, dua tokoh utama Nahdlatul Ulama. Beliau adalah satu-satunya yang sudah terbukti kader Nahdlatul Ulama yang sukses tampil menjadi Presiden Republik Indonesia. Mulai Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, kemudian Gus Dur. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Begitu luar biasa pemikiran perjuangan dari Gus Dur yang layak kita teladani sebagai warga Nahdlatul Ulama. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah Gus Dur, adalah sosok pendekar Nahdlatul Ulama yang sangat perhatian terhadap nasib fakir miskin. Beliau punya konsep namanya rukun tetangga. Menurut Gus Dur tidak cukup rukun iman, tidak cukup rukun Islam, harus ditambah rukun tetangga. Artinya warga Nahdlatul Ulama harus perhatian, peduli, dan memberikan sesuatu kepada para tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Gus Dur mengutip satu ayat panjang dalam surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Di situ Gus Dur mengutip Islam, kebaikan tidak hanya yang berkaitan dengan kesalehan ritual vertikal berhubungan dengan Allah, tetapi kebaikan juga harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian orang kepada orang lain yang membutuhkan, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada para janda yang membutuhkan, kepada orang-orang yang tentu membutuhkan uluran tangan. Gus Dur juga menginisiasi berdirinya berbagai macam lembaga perekonomian, lembaga keuangan di pesantren, terlibat dalam berbagai pemberdayaan masyarakat oleh pesantren. Ini menunjukkan bahwa di dalam jiwa Gus Dur terpanggil bagaimana Nahdlatul Ulama mampu memberikan manfaat yang nyata bagi orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana Lazisnu misalnya, ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya cita-cita kita ingin membeli mobil layanan umat, itu juga dalam rangka menghadirkan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah umat. Bagaimana umat ini merasa terbantu dengan kehadiran Nahdlatul Ulama. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, keteladanan yang kedua dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah kegigihan beliau di dalam membumikan Islam rahmatan lil alamin.
salah satu ayat yang sering beliau kutip adalah Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya satu dengan yang lain saling mengenal. Gus Dur menekankan bahwa menjadi umat Islam tidak boleh menjadi umat yang menindas agama lain. Islam Indonesia khususnya warga NU harus melindungi kaum minoritas, harus melindungi kelompok agama yang lain. Tidak boleh menjadi kelompok mayoritas yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Kalau kita baca di dalam kitab yang biasa dikaji di pesantren, yaitu kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama India yang luar biasa, mengatakan bahwa daf'u dororin ma'sum, mencegah agar nyawa yang dijaga oleh Allah ini tidak mendapatkan bahaya, itu termasuk jihad, termasuk fardu kifayah. Menjaga orang kafir dhimmi, orang non-muslim yang hidup damai dengan orang Islam juga termasuk fardu kifayah. Artinya apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur di dalam memaknai demokrasi secara substansial, di dalam menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu punya pijakan yang kuat di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab pesantren, dan tentu saja meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi dalam sabdanya menjelaskan man ada dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi itu sama dengan menyakiti saya. Artinya perjuangan Gus Dur menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin benar-benar lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah dan tradisi keilmuan pesantren yang menjadi trademark dari Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, keteladanan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, pemimpin yang sangat kita kagumi ini, adalah kedermawanan. Gus Dur adalah sosok yang sangat dermawan. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, mengisahkan banyak sekali kedermawanan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau memberikan uang kepada sebagian orang di Malang, tapi dengan syarat uang itu boleh dibuka kalau beliau sudah wafat. Ternyata banyak miliar yang diberikan ditujukan kepada anak-anak yatim yang ada di daerah Malang. Beliau pernah memberikan donasi kepada seorang kiai besar, tapi menampilkan permusuhan kepada kiai itu, dan baru kelihatan ketika kiai itu wafat. Maka Gus Dur betul-betul ingin membantu orang lain, tetapi membantunya bukan karena dipuji oleh manusia, tetapi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, semoga kita santri-santri Nahdlatul Ulama bisa meneladani Gus Dur di dalam perhatian kepada fakir miskin, di dalam melindungi kaum minoritas, di dalam menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dermawan baik fisarra wa dharra, dalam kondisi kita punya banyak dana atau dalam kondisi kita kekurangan. Tetapi apapun bentuknya itu, ini adalah salah satu perjuangan yang luar biasa, dan itulah keteladanan yang luar biasa dari pemimpin kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.